Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama banget ya. Kayaknya gue udah sebulan ini nggak bikin konten, gue nggak upload video. Selama bulan puasa ini gue emang sengaja mengurangi kegiatan YouTube gue. Jadi ini adalah video pertama gue setelah Lebaran ya. Dan di momen yang masih suasana Idul Fitri ini, gue pribadi mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata waktu gue bikin konten ataupun salah ucap. Gue mohon maaf sebesar-besar buat kalian ya. Nah, karena ini juga masih momen Lebaran, jadi gue juga akan bercerita tentang pengalaman mudik kemarin ya. Jujur, mudik kali ini adalah mudik terberat ataupun mudik yang teraneh yang gue rasakan. Gue selama sekian tahun menjadi seorang pejuang rupiah, menjadi perantau, baru kali ini nih gue merencanakan mudik bener-bener kayak mau perang jihad guys. Jadi gue udah tanya-tanya kepada teman-teman yang lain yang sama-sama perantau juga, dan ada beberapa cerita yang bener-bener real gitu mereka alami gitu. Dan ini gue juga akan menceritakan tentang pengalaman gue waktu mudik kemarin guys. Jadi begini, awal puasa itu kan pemerintah belum mengumumkan mengenai larangan mudik. Nah, kemudian bulan puasa berjalan, pemerintah mengumumkan bahwa ada pelarangan mudik untuk tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya kan gue udah dari tempat kerja gue udah ngasih cuti bahwa tanggal 12 adalah hari terakhir kita kerja. Nah, jadi gue akan langsung pulang kampung waktu itu sebelum ada rencana ada pengumuman pelarangan mudik. Tapi kemudian semua itu berubah ketika pemerintah mengumumkan mengumumkan pelarangan mudik untuk para perantau. Nah, akhirnya gue kelabakan guys. Kelabakan karena waduh, kok gini amat gitu. Tahun kemarin gue gak mudik loh. Tahun kemarin itu gue bener-bener stay di Bandung, gak kemana-mana. Dan bener-bener itu libur lebaran itu ya gue tidur gitu. Cuman keluar makan gitu doang. Nah, tahun ini masa gue gak pulang lagi gitu. Jadi pas begitu ada pelarangan itu nyesek gitu. Apa sih pemerintah ini maunya? Satu sisi mereka melarang mudik gitu ya. Mudik itu dilarang guys. TKA Cina boleh masuk, ya kan? Tempat wisata aja dibuka gitu. Menteri Pak Sandi Uno itu, Menparekraf itu memperbolehkan tempat wisata gitu. Tapi mudik dilarang. Ini yang jadi polemik juga di masyarakat ya guys. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian awalnya itu kan pelarangan pemerintah itu hanya tanggal 6 sampai 18 Mei itu pelarangan mudik ya. Itu artinya seminggu sebelum Lebaran dan seminggu setelah Lebaran. Namun kemudian karena banyaknya pemudik yang mencuri start mudiknya itu di sebelum tanggal 6, akhirnya pemerintah merevisi lagi peraturan tersebut. Jadi mereka itu membuat peraturan tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei itu adalah pembatasan. Nah, setelah tanggal 18 dan 24 Mei itu pembatasan setelah Lebaran. Nah, akhirnya gue juga berpikir gitu, gimana caranya gue bisa pulang. Dari mulai nih strategi yang gue pikirkan nih waktu itu, gue akan berpura-pura pulang kerja aja nih, gitu. Gue udah nggak bawa apa-apa, udah nggak bawa barang-barang kayak tas, kayak sepatu gue juga nggak pakai, sarung tangan gue nggak pakai. Walaupun gue mau jarak jauh gitu, padahal itu kan safety yang harus banget gitu sebenarnya kalau untuk jarak jauh buat keamanan. Karena di jalan itu kalau kita nggak pakai sarung tangan dan sepatu itu sangat berbahaya sekali guys. Nah, gue udah rela nih kayak gitu, udah perutulan aja, udah nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu. Terus strategi yang mau gue pakai itu, jadi kayak gini, gue pulang nih dari Bandung. Nah, ntar gue ketemu di Cibiru nih sama petugas polisi.
atau di Cileunyi, karena sih di Cileunyi waktu itu ada. Nah gue tinggal bilang nih, oh Pak saya pulang kerja gitu, muli damel lah kalau orang Sundanya kan gitu. Saya pulang kerja Pak, ini rumah saya di anu. Nah gue itu minta alamat sama temen gue tuh yang ada di Sumedang nih. Thanks banget buat Mira nih yang udah kasih alamat, alamat ya. Mungkin itu memang alamat bener, alamat rumahnya teman gue itu ya. Dia ngasih alamat alamat rumahnya. Nah, dan gue itu pakai, jadi seolah-olah gue nanti lagi ngekos di situ gitu. Jadi kayak gini, gue pulang dari Bandung, nanti kalau ada petugas yang lain, oh saya pulang kerja Pak, ini alamat rumah saya di sini gitu. Gue sebutin alamat, gue udah hafal ini alamat teman gue itu di sini. Nah ada yang di Cibiru, gue dikasih alamat, terus ada yang di Sumedang gitu. Itu skenario pertama nih. Skenario kedua, ini yang lebih absurd lagi nih. Temen gue ini nyaranin, udah gini aja, gue kasih lu ikan cupang, nanti lu pura-pura jualan cupang gitu. Jadi kalau ada polisi yang nanya, lu kemana? Gue lagi dagang Pak gitu. Nah caranya gimana? Lu tau kan yang jualan ikan itu yang dikasih perintil-perintilan satu-satu nih, ikan masukin plastik satu, bungkus. Nah gue jajarin tuh di motor, gue gantung gitu kan, seolah-olah gue jualan ikan. Boleh juga sih sebenarnya, idenya itu bisa juga gitu gue pakai. Itu gue pertimbangkan juga, beneran loh, itu gue pertimbangkan. Dan tes buat Pak Ade yang udah ngasih idenya ya. Kemudian skenario yang ketiga, ini gue seolah-olah gue jadi teknisi di perusahaan gue gitu. Jadi gue udah ngobrol sama HRD, minta pendapat juga ya, Bu gimana nih saya mau pulang ini. Nah dikasih solusi, ya udah kamu saya kasih surat tugas buat nanti pulang kampung. Nah surat tugasnya ini gue ditugaskan di wilayah yang kebetulan kampung gue gitu di situ kan. Nah kasih surat tugas lah, udah cap kantor juga, udah tanda tangan Pak Direkturnya juga, udah pokoknya udah semuanya sudah selesai. Maksudnya surat menyurat yang kalau bahasa apa mungkin di Jakarta disebutnya itu SIKM lah, surat izin keluar masuk. Dan gua dibekali surat itu valid banget, bener-bener itu surat itu memang surat tugas gitu yang biasa dipakai oleh para teknisi jika keluar kota. Berarti gua udah punya skenario 3 tuh yang akan gue pakai. Nah skenario yang keempat adalah yang paling logis yang gue pakai, yaitu gue udah perutulan nih, nggak pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa, gue nggak pakai sarung tangan, gue nggak pakai sepatu, gue pakai sendal aja. Terus nah ini nih akhirnya gue bawa perlengkapan ngevlog gue gitu. Jadi kayak tripod gue bawa, terus gimbal gue bawa, gue tenteng gitu kan. Nah skenario nya itu gue nanti kalau ditanya petugas, gue bilang aja Pak lagi nge-vlog gitu, Pak lagi bikin konten atau apalah, pokoknya sebisanya mungkin situasinya itu memungkinkan bahwa lu lagi nge-vlog gitu. Nah itu adalah skenario keempat yang gue akan pakai ketika mudik nanti gitu. Nah pas hari H nih, pas mudik nih, gue waktu itu pulang tanggal 5 nih guys. Nah waktu itu kan gue pulang tanggal 5 sore nih, habis pulang kerja gue balik kan peralatan. Nah akhirnya gue pakai skenario itu yang keempat, gue pura-pura mau nge-vlog, tapi surat-surat pun gue bawa, surat SIKM lah, sebut aja SIKM ya biar gampang. Jadi surat SIKM itu gue bawa juga. Jadi itu just in case aja nih, misalkan gue udah kepepet banget, misalkan petugasnya gimana lah, gue bawa tetap buat jaga-jaga ya kan. Nah tapi skenario yang gue akan ambil itu adalah gue mau jadi seorang vlogger aja, jadi biar lebih fleksibel gitu. Ketika di daerah Sumedang gue bilang lagi nge-vlog gitu, ketika daerah mana Subang gue bilang lagi nge-vlog gitu aja nantinya, estafet aja kayak gitu. Tapi ketika pas hari H gue pulang, ini tanggal 5 nih kan harusnya masih berlaku pelarangan ya, bukan pelarangan, itu pembatasan. Jadi kalau pembatasan itu kita harus menunjukkan surat tugas minimal atau surat izin keluar masuk. Nah kemudian ada lagi surat bebas COVID. Itu yang berat banget buat gua ya kan, kita harus bayar sendiri dong, nggak mungkin di endorse sama perusahaan ya kan. Nah tanggal 5 itu masih dalam pembatasan mudik. Gua kira kan kalau pembatasan petugas, karena besoknya itu adalah pelarangan, petugas makin ketat dong, berjaga di tiap pos yang sudah ditentukan. Gue pulang nih jam 4 sore, gue dari kantor, jam 3 ya, jam 3 di kantor. Gue sengaja sholat dulu, sholat asar supaya agak sorean ya kan. Gue pulang,
di jalan katanya menurut info ada itu yang apa, petugas jaga itu ada di wilayah Cileunyi yang keluar masuk tol itu, terus ada di Cijelang, Sumedang. Nah ke bawahnya itu ada di Kadipaten, ada di Tomo, di Majalengka. Nah pas gue lewat keluar Bandung Cibiru nih, keluar ke Jatinangor, Cileunyi, hujan gede, guys. Kan gue berdoa dong, ya Allah lindungi gitu kan. Ternyata Allah melindungi gue nih. Hujan gede guys di panjang jalan itu. Gue sampai pulang, sampai rumah, sampai enggak nyampe rumah sih, nyampe Majalengka aja, tapi enggak nyampe rumah gue kan. Itu hujan gede banget, bener-bener. Itu berkah buat gue ya, karena di saat hujan itu mana ada petugas yang jaga di jalan dong. Adapun mereka petugas itu kebanyakan di pos, atau kalau enggak dia sedang betulin saungnya yang bocor gitu guys. Ada yang beres-beres kursi. Beneran ini real cerita gue ya. Jadi itu berkah gue waktu gue pulang kemarin nih. Gue dibantu oleh hujan gede banget. Dan alhamdulillah gue bisa pulang sampai ke rumah tanpa ada satu pun petugas yang memeriksa gue gitu. Itu pengalaman gue waktu pulang. Nah sebenarnya apa sih penjagaan itu sebenarnya ketat gak sih? Gue bilang sebenarnya ini penjagaan ketat guys. Karena waktu gue di kampung nih, gue jalan-jalan pas hari kedua lebaran itu ya, gue jalan kan keluar rumah. Ternyata pas itu gue sekitar jam 8 keluar jalan sekitar 1 kilometer, itu petugas jaga tuh bener-bener menyetop. Jadi kan kalau jalan itu kan 2 arah nih. Gue kebetulan dari arah yang berlawanan gitu kan. Nah di arah yang berlawanan gue itu petugas polisi dan pamong praja dan petugas kesehatan juga itu udah jalan itu ditutup, bener-bener tutup, dialihkan keluar keluar jalan dan diperiksa satu-satu. Itu yang gue tahu ini bener-bener ketat gitu. Akhirnya kan gue berpikir, wah gue kemarin beruntung banget nih hujan, kata gue bisa pulang. Kalau enggak gue bisa dicek atau mungkin gue nggak bisa pulang dong. Itu pikiran gue waktu itu ya. Waktu lebaran itu gue berpikir seperti itu. Akhirnya skenario buat balik lagi ke Bandung ini gue pikirkan lagi nih. Wah takut juga kan gue. Takutnya gue nggak bisa balik lagi ke Bandung, gue nggak bisa kerja nih. Nah gue pakai nih skenario yang ngeplog itu, yang tetap gue pakai bagian mau ngeplog lah, gaya-gaya yang tadi gue ceritain itu. Gue ketemu jaga itu di Tomo, Kadipaten sebelah sana lagi ya, sebelum Sumedang, sebelum perbatasan itu bener-bener polisi menyekat gitu. Kalau bahasanya itu kan sebelumnya kan itu kan pemeriksaan, penyekatannya diganti lagi bahasanya jadi pemeriksaan, jadi kan lebih ketat gitu, bukan disekat tapi ini udah diperiksa benar-benar. Nah itu benar-benar terjadi nih di Kadipaten waktu gue balik nih, waktu gue mau balik lagi ke Bandung. Wah gue udah khawatir dong, wah untung bukan jalur yang gue lalui gitu, tapi yang berlawanan arahnya nih yang diperiksa. Nah tapi setelah gue lewat Kadipaten, lewat Sumedang, Subang, Sumedang, Jatinangor, semua aman. Blas gue sampai nyampe ke Bandung lagi, nggak ada satupun petugas yang jaga yang memberhentikan gue. Alhamdulillah dong, gue selamat lah, gue bisa kerja lagi kan dengan aman gitu, tanpa harus harus menunjukkan surat SIKM, tanpa harus bawa surat bebas COVID dan lain-lain gitu. Nah gue jadi berpikir ini sebenarnya pemerintah tuh serius nggak sih melarang kita itu? Nah dari sini timbul pertanyaan gitu. Dan jawabannya itu adalah Dokter Tirta ini nih. Misal nggak ada larangan mudik, angka naik, yang disalin siapa? Pemerintah kan? Oh. Ada di topik apalah. Jadi kalau kata Dokter Tirta itu, pemerintah itu memang tidak mau disalahkan. Dengan adanya momentum lebaran ini, ketika semua orang akan mudik dan pemerintah membiarkan, terus tiba-tiba COVID meledak, pemerintah yang disalahin, ya kan? Gimana sih ngatur bla 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 gitu kan? Nah, untuk menghindari itu makanya diadakanlah peraturan ini, pelarangan mudik. Yang pada prakteknya, kalau kata temen gua, kebetulan beliau juga polisi dan punya jabatan, itu tuh hanya formalitas.
formalitas para petugas yang jaga di situ. Ini maaf ya, ini maaf benar. Ini gue dari bapak yang kebetulan polisi juga. Itu formalitas. Ketika pas gue memang lihat itu lagi jaga, ya itu memang dia tugas dia gitu. Tugas dia memberikan dokumentasi, laporan ke atasan, udah selesai. Setelah jam itu kosong, nggak ada pemeriksaan. Gue bisa sampai ke Bandung, nggak pernah satupun ketemu petugas yang memberhentikan gue. Ini mohon maaf nih ya, ini pengalaman gue pribadi nih. Nah, kata dokter Tita itu, kalau pemerintah tidak memberikan peraturan dan kemudian COVID meledak, pemerintahlah yang disalahin. Tapi karena pemerintah sekarang memberikan peraturan, tapi banyak orang yang tetap mudik, yang disalahin siapa? Lu semua yang mudik lu yang disalahin. Lu nih rakyat tuh, lu salah lu. Kenapa mudik, kan gue udah larang. Itu kata dokter Tirta nih. Relawan, beliau relawan guys. Beliau itu relawan. Tapi ya sebenarnya ini hanya mungkin masukan aja ya. Gak tahu nanti gua salah atau mungkin juga masukan ini diterima. Sebenarnya pemerintah kan tidak perlu repot-repot melarang lah atau menakut-nakuti masyarakat. Karena ya mungkin sudah jadi jiwanya warga plus 62 ini, ketika ada suatu larangan mungkin itu suatu saat mereka akan jadikan suatu tantangan gitu. Coba aja yang lihat yang di Karawang ini nih, berapa ribu nih motor yang bisa jebol dari penyekatan. Itu kenapa? Ya karena dilarang, mereka akhirnya merasa tertantang gitu. Dan akhirnya ya memang ya petugas nggak bisa ngapa-ngapain selain membiarkan mereka pulang gitu. Nah kalau menurut gue sih mungkin bisa jadi nggak tahu, ini bukan saran atau apa ya. Cuman pikiran gue kayak gini, kalau aja pemerintah mau melarang mudik secara serius gitu ya, nggak usah dilarang deh. Mendingan dikasih peraturan yang mau mudik wajib tes PCR atau tes bebas COVID. Udah gitu aja, tunjukkan surat lu di jalan ke petugas pas yang mau mudik, nih saya bebas COVID. Udah beres gitu, udah aja lewat gitu. Kan tujuannya kan itu, supaya tidak ada penyebaran COVID di kampung. Nah kenapa nggak dikasih gitu aja gitu? Lu yang pulang kampung, yang penting lu bebas COVID, udah selesai. Nah perkara nanti ada surat COVID palsu, nah itulah tugas buat pemerintah gitu, untuk mengawasi hal itu. Dan untuk jaga yang di kampung, berdayakan gitu kan. Kayak dulu waktu tahun kemarin yang gue tahu nih, di depan rumah gue kan jalan nih, jalan masuk. Kebetulan jalan masuk gue mungkin cuma ada 3 atau 4, mungkin ada 4 titik jalan masuk ke desa gue. Nah itu dijaga bener-bener gitu, dibikin pos jaga. Nah itu kalau tahun ini diterapkan seperti itu, gue yakin masyarakat juga bakal takut. Minimal gue yang nggak punya banyak duit gitu buat tes swab atau PCR, itu kan lumayan juga kan mahal. Kalau mendingan gue buat bagi-bagi di kampung ya kan, daripada buat tes PCR. Nah minimal yang orang yang nggak punya duit itu, dia akan berpikir, oh iya dah, nggak ada duit nih kita buat tes itu gitu kan. Minimal 500.000 itu keluar ya guys. Itu untuk yang gue tahu di KF itu swab antigen itu 250.000. Berarti kalau kita pulang pergi itu sekitar 500.000 ya kan. Lumayan gede guys, belum ongkos dan belum lain-lain. Nah kalau diterapkan seperti itu, mungkin aja angka mudik itu akan sama seperti tahun lalu, yang orang takut gitu. Karena begitu lu nyampe kampung, orang kampung lu udah menolak gitu. Oh lu nggak punya kartu surat anti bebas COVID, lu nggak boleh masuk. Itu di kampung tuh dijaga gitu, sama petugas kampungnya juga gitu, kayak satpam kan ada kan, petugas desa kan tahun kemarin juga kayak gitu. Jadi pemerintah tuh mungkin lebih bisa mengkaji hal ini lebih baik. Jadi jangan asal melemparkan larangan, tapi di dalam prakteknya itu nggak ada gitu. Gue di jalan aja nggak ada gitu, beneran. Gue nggak ketemu. Ya nggak tahu ya, mungkin yang kalau kata teman gue sih mungkin, nih maaf juga nih, kata teman gue yang polisi juga, mungkin yang kena itu adalah pas memang petugas pas itu mau bikin laporan gitu, yang lagi apes lah, kalau bilang lu apes lu ketemu sama petugas. Ya gue alhamdulillah gitu bisa selamat. Nah jadi
pengalaman mudik tahun ini bener-bener adalah pengalaman mudik yang paling aneh menurut gue ya. Gue udah pernah mau tabrakan di jalan, gue udah macet di tol Jakarta itu, udah tol Jagorawi Cikampek itu, Jakarta Cikampek itu berapa jam di situ macet gue udah pernah. Dan ini adalah pengalaman mudik yang paling aneh yang gue alamin. Gue takut, ya kan? Tapi ketakutan gue itu nggak ada yang terbukti gitu. Akhirnya gue berkesimpulan ketika sampai di sini adalah jadi pemerintah hanya menakut-nakuti gitu, menakut-nakuti bahwa pelarangan ini seperti ini ternyata tidak segitu menakutkannya gitu. Itu menurut pengalaman gue, dan gue juga dapat masukan dari teman-teman yang lain juga dapat cerita-cerita itu. Pengalaman mudik mereka itu ya semuanya juga takut ya, kalau bilang takut, tapi semua bilang ya itu cuma menakut-nakuti gitu. Wallahu a'lam nih. Yang penting gue udah selamat, gue juga sehat, keluarga juga sehat, alhamdulillah. Dan gue bisa balik lagi ke sini, pulang pergi, udah mudik, udah selesai, ya. Jadi itu pengalaman mudik gue ya guys. Kalau kalian ada yang punya pengalaman lain, silahkan share di komen. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.